Jadi ini masih terkait dengan statement yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus tentang akulah. Jadi kalau dari saya ulang kembali, mengapa Yesus mengatakan akulah? Karena di dalam Yesaya 41 ayat 4 berkata, siapakah yang telah merencanakan dan mengerjakannya, yang memanggil keluar dari generasi ke generasi sejak permulaan. Aku, Yahweh, yang pertama dan yang terakhir. Akulah dia. Saya ulang sedikit, dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan Anihu. Jadi kata Anihu ini adalah kata yang mensejajarkan antara Tuhan Yesus dengan Elohim atau dengan Bapa Yahweh sendiri. Jadi punya arti yang sama, bahwa dia ingin katakan bahwa dialah Elohim, dialah Yahweh. Itu dinyatakan di dalam bahasa Ibrani Anihu. Kalau di dalam bahasa Yunani dikatakan ego emi. Tetapi arti dari kata Yunani ini tidak punya dampak yang sama begitu Tuhan Yesus mengatakan Anihu. Jadi Anihu ini mengatakan bahwa sebenarnya saya adalah Elohim, saya adalah Tuhan, saya adalah Yahweh, saya berkuasa atas dunia ini. Dan di dalam 7 pernyataan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus hanya ada di dalam kitab Yohanes. Jadi di dalam kitab Markus, Lukas, dan Matius pernyataan ini tidak ada. Karena itu pernyataan ini hanya ada di dalam kitab Yohanes. Akulah roti kehidupan, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan akulah pokok anggur yang benar. Semua pernyataan Tuhan Yesus ini hanya ada di dalam kitab Yohanes. Nah, hanya Yeshua HaMashiach yang menyatakan akulah. Begitu ada orang lain yang menyatakan akulah 7 statement ini, itu berarti hanya 2 kemungkinannya. Yang pertama, orang itu orang gila. Yang kedua, bahwa dia benar-benar adalah Elohim, dia benar-benar adalah Tuhan. Jadi tidak pernah ada satu tokoh di dunia ini yang berani menyatakan 7 pernyataan ini. Nah, kita masuk sekarang. Kemarin kita sudah membahas tentang akulah roti kehidupan. Siapa yang makan dagingku tidak akan pernah lapar lagi. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam akulah terang dunia. Di dalam kitab Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, selanjutnya Yesus berbicara lagi kepada mereka dengan mengatakan, aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikut kepadaku, ia sekali-sekali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Ayat ini ada di dalam sebuah rangkaian ayat-ayat lain yang mendukung statement ini. Kita bahas satu persatu. Di dalam Yohanes ayat 8 ayat 1 dikatakan, dan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Kalau Bapak Ibu cari di dalam kitab suci yang menggunakan kitab suci elektronik, kata zaitun, bukit zaitun, pohon zaitun, apapun yang mengandung kata zaitun di dalam kitab Yohanes hanya ada di dalam Yohanes 8 ayat 1. Itu bukan sesuatu yang kebetulan, karena pasti Bapak Yahweh punya maksud kenapa dia cantumkan kata bukit zaitun. Tapi kalau kita buka kitab suci Markus, kita buka Lukas, Matius, itu ada kata bukit zaitun. Bahkan di dalam kitab Matius dan Markus, Tuhan Yesus sendiri mengajar tentang akhir zaman di Bukit Zaitun. Jadi ada sesuatu yang ingin Bapak Yahweh sampaikan melalui kitab Yohanes 8 ayat 1 ini. Lalu kita lihat di sini, dan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Titik. Kalau kita lihat judul perikop
Yohanes 8 ini judulnya itu wanita yang berzina. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara sepintas antara judul perikop lalu masuk ke ayat pertama, lalu di dalam ayat pertama itu hanya dikasih satu bagian dan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Titik. Judul perikop itu sebenarnya terjadi begitu masuk di ayat 2. Nah, di sini saya mulai terusik dengan kata Bukit Zaitun. Kok di semua pasal dalam kitab Yohanes tidak ada kecuali di dalam pasal 8 ayat 1 ini. Lalu saya mulai menggali Bukit Zaitun itu sebenarnya apa dan di mana. Jadi Bukit Zaitun itu ada di dalam wilayah Israel di Yerusalem bagian timur. Jadi Bukit Zaitun ini adalah tempat di mana kalau kita katakan semacam tempat favoritnya Tuhan Yesus. Jadi dia begitu selesai mengajar di Bait Suci, lalu dia bermalam di Bukit Zaitun. Lalu Tuhan Yesus juga suka mengajar di Bukit Zaitun. Bahkan salah satu ajaran yang dia lakukan di Bukit Zaitun itu tentang akhir zaman. Lalu Bukit Zaitun itu juga tempat di mana ada nubuat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali di Bukit Zaitun. Jadi Bukit Zaitun ini punya arti yang cukup dalam dan punya pemahaman rohani juga yang sangat dalam. Bahkan di dalam Perjanjian Lama, Raja Daud juga datang ke Bukit Zaitun ketika dia berseteru dengan Absalom anaknya. Lalu di Bukit Zaitun ini juga, di dekat area Bukit Zaitun, Tuhan Yesus itu ditangkap karena dekat dengan Getsemani. Jadi Bukit Zaitun punya arti rohani yang cukup dalam. Lalu kalau kita lihat Bukit Zaitun itu berarti bukit yang di daerah itu berarti ditanami pohon zaitun. Jadi secara penamaan kenapa dinamakan Bukit Zaitun? Oh, dulunya itu banyak ditanami pohon zaitun. Artinya pohon zaitun juga punya arti rohani. Dalam Perjanjian Lama di situ disebutkan tentang pohon zaitun. Bahkan di dalam Mazmur 52 ayat 10 dikatakan bahwa kita itu laksana seperti pohon zaitun. Dalam Perjanjian Baru dinyatakan dalam Roma kita seperti pohon zaitun liar yang dicangkokkan. Jadi pemahaman tentang pohon zaitun juga punya arti yang dalam. Dari Bukit Zaitun kita punya arti yang cukup dalam. Lalu kalau kita gali lebih dalam, pohon zaitun punya arti yang lebih dalam. Lalu kita gali lagi dengan kata zaitun. Nah, ini menarik. Jadi dari Bukit Zaitun yang dulunya di situ banyak sekali ada pohon zaitun, berarti pohon zaitun itu menghasilkan buah yang namanya zaitun. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu kalau misalnya zaitun itu bentuknya seperti anggur. Yang waktu dia dipetik warnanya ada yang masih hijau. Nah, apa sih yang dihasilkan dari buah zaitun itu? Yang dihasilkan dari buah zaitun apa? Minyaknya. Kalau kita makan anggur, kadar air dalam anggur lebih banyak dibandingkan kadar minyak. Tetapi buah zaitun itu kadar minyaknya lebih banyak daripada kadar air. Sehingga yang dihasilkan dari buah zaitun itu adalah minyak. Apa sih manfaat minyaknya? Manfaatnya banyak. Untuk kesehatan, untuk kecantikan, untuk hal-hal yang berguna, dan untuk hal-hal yang positif. Jadi buah zaitun itu banyak manfaatnya. Sehingga bukan kebetulan ketika buah zaitun pun juga muncul di dalam Perjanjian Lama, sehingga bisa memberikan makna bahwa ini tumbuhan yang bermanfaat. Lalu kita gali lagi lebih dalam, bagaimana minyak dari buah zaitun itu dihasilkan. Buah dari zaitun bisa menghasilkan minyak jika minyak zaitun itu, bila buah zaitun itu dihancurkan. Apa sih yang kalau zaman dulu
Bagaimana cara menghancurkan buah zaitun supaya menghasilkan minyak? Itu digiling dengan batu. Jadi ada batu yang cukup besar, lalu buah zaitun itu ketika sudah masak, lalu ditaruh, lalu digiling. Jadi untuk menghasilkan minyak dari buah zaitun itu, dia harus digiling, dia harus ditekan, dia harus dihancurkan. Begitu proses ini dilakukan, yang keluar apa? Yang keluar minyak. Artinya hidup kita harus seperti buah zaitun yang kita akan terus diproses, kita akan terus dibentuk supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan minyak. Minyaknya untuk apa? Untuk memberikan manfaat bagi banyak orang, untuk kesehatan, untuk kecantikan, untuk hal-hal yang bisa memberi dampak bagi banyak orang. Jadi dari sini kita bisa lihat satu ayat yang kelihatannya sepele, begitu digali punya makna rohani yang sangat dalam. Dari kata zaitun, lalu kita bisa gali dia dengan pohon zaitun, kita gali lagi dengan buah zaitun. Dan yang mau Bapak Yahweh sampaikan dalam hal ini adalah jadilah buah zaitun yang mau diproses, mau dibentuk sehingga menghasilkan minyak, dan minyak itu bermanfaat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke. Lalu kita lihat juga di ayat kedua. Dan ketika fajar menyingsing, mungkin kalau dari tata bahasanya cukup ini ya, fajar menyingsing. Bahasa gampangnya hari sudah siang. Jadi artinya hari sudah siang, dia tiba kembali di Bait Suci. Jadi begitu Tuhan Yesus sudah di Bukit Zaitun, lalu siang dia ke Bait Suci. Dan semua orang datang kepadanya, dan setelah duduk dia mengajar mereka. Nah, jadi Tuhan Yesus itu ada di Bait Suci. Begitu dia di Bait Suci, itu dia mengajar banyak orang. Jadi orang-orang yang datang mau mendengarkan sesuatu apa nih yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada hal apa nih yang mau dia lakukan. Nah, di sini dia mengajar mereka. Tuhan Yesus itu melakukan mukjizat, iya, tapi dia juga mengajar. Ada kalanya Tuhan Yesus lakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat, memberi makan 5.000 orang, dia menyembuhkan orang sakit, mencelupkan mata orang yang buta, lalu membangkitkan orang mati, semua dia lakukan. Iya, dia lakukan mukjizat. Tetapi ada hal lain yang dia lakukan, dia mengajar. Kenapa dia mengajar? Karena dengan mengajar berarti dia memberikan pemahaman tentang dia kepada orang-orang yang mendengarkan. Tujuannya apa? Mengubah pola pikir, memberikan informasi, memberikan pemahaman baru yang tujuannya orang yang mendengarkan berubah. Jadi antara mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan pengajaran yang dilakukan itu membuat keseimbangan bagi yang mendengarkan. Apa sih tujuannya? Orang bisa lihat mukjizat, orang mengalami mukjizat, orang diajari A, orang diajari B. Tujuannya apa? Supaya orang mendengarkan akhirnya jadi dewasa. Kalau kita hanya berpegangan kepada mukjizat tanpa kita dibekali dengan pengajaran yang benar, yang tepat, jadi nggak seimbang. Akhirnya segala sesuatunya dilihat dari sisi kacamata mukjizat. Tetapi ada hal lain yang dia harus lihat, yaitu dari sisi pengajaran. Karena mukjizat dan pengajaran harus seimbang. Oke. Kita lihat secara garis besar. Jadi Bukit Zaitun itu tadi Mount of Olive. Lalu kalau kita gali lagi, kata zaitun itu diambil dari kata zait. Dan hendaklah hidup kita seperti buah zaitun yang diproses terus-menerus untuk menghasilkan minyak. Dan kenapa saya tekankan mengajar? Karena mengajar tadi mendidik, memberikan pemahaman supaya mendengarkan mengalami perubahan. Dan di ayat 3, dan para ahli kitab dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang wanita yang telah tertangkap basah dalam perzinahan, dan setelah menyuruhnya berdiri tengah-tengah. Nah, di sini ditekankan para ahli kitab, berarti ada banyak ahli kitab dan para orang-orang Farisi. Berarti ada para ahli kitab, ada orang Farisi, dan orang-orang yang tadi mendengarkan Yesus mengajar. Jadi di situ ada kelompok yang mendengarkan Tuhan Yesus mengajar, lalu ada kelompok para ahli kitab dan orang Farisi
dan mereka membawa seorang wanita. Nanti kenapa ditekankan seorang wanita yang telah tertangkap basah dalam perzinahan dan setelah menyuruhnya berdiri tengah-tengah. Mereka berkata, para ahli kitab dan orang-orang Farisi ini berkata kepada Guru, wanita ini telah tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Nah, jadi sebenarnya begitu Tuhan Yesus sedang mengajar, datang para ahli kitab, datang para Farisi membawa seorang wanita. Jadi di tengah-tengah dia sedang mengajar, ini ada orang tertangkap dan mereka berkata, wanita ini telah tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Oke, kita lihat dari ini tadi para ahli kitab adalah orang terpelajar. Nah, orang Farisi itu orang yang mereka memiliki kemampuan luar biasa dalam menafsirkan Torah. Mereka pengamat dan penajak Torah. Mereka itu pemimpin spiritual Yahudi dan kelompok yang tidak melanggar Torah. Jadi kalau dari sisi backgroundnya mereka sebenarnya orang-orang yang paham apa itu Torah. Lalu begitu Tuhan Yesus mengajar di bait suci, lalu dia berikan, nih ada orang berzina. Lalu di situ mereka berkata, mungkin berkatanya itu kalau dalam kondisi yang sebenarnya yang satu nyaut, yang ini, jadi bertubi-tubi. Mereka berkata. Jadi dalam kondisi seperti itu, intinya bahwa wanita ini telah tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Dan di ayat 5, dan di dalam Torah Musa memberi perintah kepada kami agar wanita-wanita semacam ini dirazan, dibunuh. Lalu engkau hendak mengatakan apa? Nah, ini menarik. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajar di bait suci, datang para ahli kitab, datang orang-orang Farisi membawa seorang wanita, dan mereka mengatakan orang ini harus dirazam. Karena apa? Karena Torah bilang itu. Nah, kondisinya adalah dilepaskan, berarti Yesus melanggar Torah. Di dalam Yohanes 20 ayat 10 dan Ulangan 22 ayat 2, nanti kita akan lihat di berikutnya. Yesus melanggar Torah begitu wanita ini dilepaskan. Begitu pilihannya, dia harus dirajam. Berarti Yesus melanggar hukum Romawi. Hukum Romawi saat itu adalah tidak memberikan hak kepada bangsa Yahudi untuk melakukan eksekusi hukuman. Jadi di sini Tuhan Yesus itu kita katakan lebih tepatnya dijebak dengan kondisi yang membuat dia itu harus ambil keputusan apa yang harus dilakukan dengan wanita ini. Nah, lalu begitu kondisinya sudah bisa dibilang sudah cukup menyulitkan mungkin bagi orang-orang yang ada itu, mereka berpikir dalam hati, ya ini kondisinya sulit buat guru kita nih. Nah, lalu di dalam ayat 6, adapun mereka mengatakan itu untuk mencobanya. Kata mencoba ini mungkin lebih tepat, lebih tepatnya terjemahan ini mengatakan menjebak dia, supaya mereka dapat mempersalahkannya. Ya, di sini semua orang mulai melakukan mungkin kondisinya saat itu sangat riuh ya. Jadi ayo apa yang harus dilakukan, karena di situ orang-orang para ahli kitab dan orang Farisi bisa juga selain menjebak juga ingin mempermalukan Tuhan Yesus, karena dia harus ambil keputusan apa yang harus dilakukan. Tetapi sambil membungkuk, Yesus menulis di tanah dengan jarinya, seakan tidak memudikannya. Oke, ini pertanyaan banyak orang dan mungkin pertanyaan saya sendiri. Waktu Yesus dihadapkan dalam kondisi seperti itu, ada wanita yang tertangkap basah melakukan perzinahan, lalu diminta apa yang harus dilakukan? Dilepaskan atau dirajam atau dieksekusi. Oke. Begitu semua orang riuh. Ya, ayo apa yang harus dilakukan?
riuh. Apa yang dilakukan? Sambil membungkuk, Yesus menulis. Jadi dia membungkuk, lalu dia menulis. Nah, pertanyaan banyak orang dan pertanyaannya adalah apa yang ditulis? Ada penafsiran yang mengatakan bahwa yang ditulis oleh Yesus itu adalah Torah. Ini penafsiran pertama. Yang ditulis Yesus itu Torah. Sehingga begitu situasi sangat mencekam, dia menulis yang ditulis penafsiran pertama adalah Torah. Penafsiran kedua yang ditulis adalah dosa. Dosa siapa? Dosa-dosa orang yang tadi membawa wanita ini di hadapan dia di tengah-tengah dia sedang wajar. Penafsiran kedua. Lalu penafsiran ketiga yang ditulis oleh Tuhan Yesus adalah hukuman. Hukuman-hukuman apa yang akan diterima karena pada saat itu bisa dikatakan sedang dilakukan peradilan jalanan. Jadi hukuman-hukuman apa yang akan diterima. Nah, jadi ada penafsiran yang ditulis adalah Torah, yang ditulis adalah dosa, yang ditulis adalah hukuman. Tapi kalau dari sisi saya nggak tahu apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus. Tapi yang saya percaya, yang saya yakini sampai dengan saat ini adalah yang ditulis oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang membuat orang-orang tertemplak hatinya. Jadi kadang-kadang ada satu keinginan apa ya yang ditulis, tapi ada beberapa penafsiran tentang itu. Dan begitu dia menulis, mereka terus melakukan desakan. Ayo, apa keputusan yang harus dilakukan untuk wanita ini? Apakah dirajam? Apakah dilepaskan? Terus mereka menanyai, mendesak, dan sampai akhirnya Tuhan Yesus menegakkan badan. Jadi dia setelah menulis dia menegakkan badan, dia berkata kepada mereka, ini statement yang luar biasa, statement yang dahsyat. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita ini. Kepada wanita itu. Jadi sebuah statement yang dahsyat, yang luar biasa. Karena apa? Tuhan Yesus tahu dan dia mengerti Torah. Tuhan Yesus juga tahu hukum Romawi karena dia ada di dalam saat itu masih ada jajahan Romawi, sehingga dia tahu Torah itu seperti apa, dia tahu hukum Romawi itu seperti apa. Oke, sekarang Yesus juga punya keputusan. Mari kita eksekusi. Ini menarik. Mari kita eksekusi, tetapi kita eksekusi dengan benar. Seperti yang Torah katakan itu apa? Mari kita lakukan eksekusi dengan benar. Dikatakan bahwa saksi yang pertama melihat itu adalah mereka yang harus mengeksekusi. Oke. Jadi siapa di antara kamu yang menyaksikan kejahatan ini? Silakan lempar dia dengan batu. Dia tidak bilang siapa di antara kamu yang menjadi saksi. Biar dia pertama lempar batu. Jadi di satu sisi juga Tuhan Yesus mau melihat, mengajarkan sesuatu bahwa dia bisa aja nunjuk para ahli kitab, para orang Farisi ini itu adalah para saksi, karena mereka yang membawa. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa dia tertangkap basah kalau dia tidak lihat? Bagaimana dia bisa tahu dia tidak tertangkap basah kalau salah satu prianya itu ada di antara mereka? Jadi dia sangat luar biasa memberikan statement. Siapa memberikan statement, siapa di antara kami yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu. Jadi saksi yang pertama yang mengeksekusi. Kita lihat dari Ulangan 17 ayat 17. Ulangan 17 ayat 7. Tangan para saksi itu
harus ada padanya sebagai yang pertama untuk menghukum mati dia, dan tangan seluruh umat itu sebagai yang berikutnya, sehingga engkau memusnahkan yang jahat itu dari tengah kamu. Jadi konteksnya dari ulangan ini terkait dengan mereka yang harus dihukum mati karena melanggar Torah. Jadi saksilah yang harus mengeksekusi pertama kali kalau memang mau mengikuti Torah yang berlaku. Jadi di sini katakan, mari kita eksekusi. Siapa yang menyaksikan? Menyaksikan ya bisa aja yang membawa wanita itu, mereka semua saksi. Tetapi yang dikatakan oke, berarti begitu mereka mengeksekusi wanita itu, statementnya Tuhan Yesus bilang yang tidak berdosa. Berarti begitu dia mau mengeksekusi, dia akan berpikir, berarti dia orang yang melihat, berarti dalam benak mereka akan berpikir, berarti mereka yang berdosa. Jadi di situ ada sebuah hal yang Tuhan Yesus mau sampaikan bahwa semua orang itu berdosa. Dia mau katakan bahwa semua orang berdosa, mau dia ahli kitab, mau dia orang Farisi, semua orang itu berdosa. Makanya statementnya adalah siapa yang tidak berdosa. Tetapi juga Tuhan Yesus juga tidak mau melanggar Torah, sehingga saksi pertama lempar dengan batu. Nah di situ ada dilema buat orang-orang yang mengalami, yang ada di situ, yang memang mau melakukan jebakan kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka yang dirajam itu berdua menurut Torah, Imamat 20 ayat 10 dan Ulangan 22 ayat 22. Itu adalah pria dan wanita. Jadi yang harus dirajam itu 2 orang. Kenapa yang di bawah hanya wanita? Karena apa? Ada tafsiran yang mengatakan bahwa prianya yang membawa wanita itu ke tengah-tengah Yesus. Jadi ada di antara mereka juga yang menjadi pria yang melakukan perzinahan itu. Sehingga kenapa hanya membawa kepada wanita? Kemana yang laki-lakinya? Jadi statement siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu. Dengan kata lain, oke, siapa saksinya? Kedua adalah mana prianya? Dari sini kita bisa lihat ada sebuah hikmat yang luar biasa, ada sebuah pelajaran yang sangat dahsyat, di mana Tuhan Yesus itu benar-benar dia tidak melanggar Torah, bahkan dia Torah itu sendiri, dan dia juga melihat bahwa ada orang-orang yang sebenarnya dalam kondisi ini bisa dia tunjuk untuk dia salahkan. Karena apa? Karena dia tahu sebenarnya hal-hal seperti ini, kondisi seperti ini, situasi yang bisa membuat orang menjadi kehilangan rasa percaya dia sama Yesus. Tetapi dalam kondisi apapun kita tahu dia bisa melewati itu semua dan dia bisa mengatasi itu semua. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Elohim, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan dia menyatakan itu kepada orang-orang yang mau menjebak dia. Dan setelah itu dia hanya mengatakan satu kalimat, dia membungkuk dan menulis lagi. Jadi di sini punya tafsiran, ada tafsirnya mengatakan bahwa membungkuk lagi, dia lanjut menulis Torah, dia lanjut menulis dosa-dosa, dia lanjut menulis hukuman. Tapi ada tafsir juga yang mengatakan dia membungkuk hanya untuk supaya orang-orang yang mendengar statement mereka itu pergi satu persatu tanpa dia lihat. Jadi untuk membuat mereka tidak malu, karena bagaimanapun mereka itu sebagai orang-orang yang terpandang, sehingga Tuhan Yesus juga melihat bahwa apa yang dia katakan itu sebenarnya menemplak mereka. Makanya dikatakan di dalam ayat 9, lalu setelah mendengar dan karena ditemplak oleh hati nuraninya, mereka pergi satu persatu. Nah, jadi pergi satu persatu begitu Tuhan Yesus itu menulis. Jadi bisa jadi situasinya Tuhan Yesus menulis tidak lihat, ya mereka pergi satu-satu dengan asumsi mereka. Nah, kebetulan Tuhan Yesus lagi lihat mereka pergi satu-satu, jadi nggak kelihatan, walaupun sebenarnya karena dia tahu apa yang terjadi. Jadi mereka pergi satu persatu, mulai dari yang tua-tua
Nah, saya sempat bertanya, kenapa harus ditulis mulai dari yang tua-tua? Kenapa nggak ditulis aja mulai mereka pergi satu persatu dan bisa ditinggalkan. Jadi kalimat ini bisa aja nggak perlu ditulis, tapi di dalam kalimat ini ternyata ditulis tua-tua supaya apa? Mungkin memberikan satu pesan bagi mereka yang sudah tua-tua, yang sudah mengalami berbagai pengalaman kehidupan. Mereka tahu, mereka bisa lihat bahwa mereka juga merasa bahwa kondisi mereka saat itu, iya mereka juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan, mereka melakukan dosa, sehingga di sini ditulis bahwa mulai dari yang tua-tua. Ada yang bilang juga, karena yang tua-tua dosanya yang paling banyak. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa statement atau kalimat ini tulis dari yang tua-tua sampai yang terakhir. Bisa jadi dari yang tua sampai muda, karena di sini memang semua dari berbagai jenis usia, dari berbagai jenis golongan. Dan Yesua ditinggalkan sendirian, dan juga wanita yang diberikan di tengah-tengah. Jadi Yesua ditinggalkan sendirian bersama dengan wanita ini. Tetapi kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, ada kelompok lain yang masih tetap melihat, yaitu kelompok yang tadi mau mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus di bait suci. Jadi mereka tetap ada di situ melihat, tetapi para ahli kitab dan para orang-orang Farisi itu sudah pergi. Sehingga Yesua ditinggalkan sendirian dan wanita itu ada di tengah-tengah. Tapi saya yakin bahwa wanita ini dalam kondisi seperti itu pasti yang dialami sama dia pasti sangat terpukul, tertekan, stres, semua jadi satu, dan pasti menundukkan kepalanya. Saya yakin itu yang terjadi di kondisi satu. Dia sampai tidak bisa berani untuk menadahkan kepalanya untuk melihat, pasti menundukkan kepalanya. Saya membayangkan kondisinya seperti itu. Dan dari sini juga kita bisa lihat ini tadi terjemahan di tempat itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya convicted atau rasa bersalah, jadi mereka pergi dan mereka setelah pergi lalu di ayat 10, lalu sambil berdiri dan karena melihat tidak ada lagi seorang pun selain wanita itu, dia berkata, hai wanita, di manakah mereka orang-orang yang mendakwamu itu? Tidak adakah yang menghukum kau? Dan dia berkata, tidak ada seorang pun ya Tuhan. Lalu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berdosa lagi. Nah, terjemahan ILT tepat untuk menggunakan kata mendakwa. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata condemn, itu kata yang tepat digunakan untuk ini orang-orang yang mendakwa. Dan condemn itu juga punya arti mendakwa, mengutuk, menghukum, menyalahkan, mentakdirkan, semua yang berhubungan dengan hal-hal yang terjadi sama orang yang bersalah. Dalam bahasa Inggrisnya condemn. Dia tidak menggunakan kata judgment, tidak menggunakan kata punishment, jadi menggunakan kata condemn. Condemn itu lebih tajam, lebih dalam, punya makna yang sangat dalam untuk arti condemn. Jadi dikatakan bahwa mana orang-orang yang mendakwa. Tidak adakah, ini sebenarnya juga katanya condemn, bukan menghukum. Dalam bahasa Inggrisnya condemn, jadi orang-orang yang mendakwa itu dia kadang kayak mendakwa engkau. Jadi dia mau memastikan lagi bahwa semua orang-orang yang mendakwa wanita ini itu sudah pergi. Walaupun sebenarnya Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang itu sudah pergi, dia hanya minta respon. Dia minta respon wanita berdosa ini. Dia nanya orang-orang yang menghukum, mendakwa, menyalahkan segala sesuatu yang membuat engkau seperti sekarang ini mana? Dan dia butuh respon. Kadang-kadang kan kondisinya seperti kita, begitu Tuhan Yesus ngomong sama kita secara pribadi, mana orang-orang yang menghukum kau? Kadang-kadang kita cuma butuh, nggak ada Tuhan, mereka udah pada pergi. Kadang-kadang kan pernyataan itu ditujukan kepada kita secara pribadi. Tapi kadang-kadang responnya kan berbeda. Begitu dia menanyakan hal ini, respon kita udah berbeda, yang cenderung atau seringkali justru lebih kepada menyalahkan orang lain,
Hai wanita, di manakah mereka yang mendakwa itu? Tidak adakah yang menghukum atau mendakwa engkau? Terus bisa aja responnya wanita itu dengan bilang, wah nggak tahu Tuhan, itu juga bukan salahnya saya, itu juga bukan dosanya saya. Nah, cenderung kita melakukan hal-hal yang seringkali yang tidak Tuhan inginkan. Ketika dia tanya sesuatu, kita malah berkilah, kita malah berkelit, kita malah mengalihkan. Tapi di sini wanita berkata, tidak ada seorang pun yang Tuhan. Lalu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan janganlah berdosa lagi. Saya yakin waktu dia berbicara dengan Tuhan Yesus, pasti dalam keadaan tertunduk, dalam keadaan malu, dalam keadaan ketakutan, karena dia tahu bahwa dia orang berdosa. Dia tahu dia orang yang dalam ayat sebelumnya tertangkap basah. Dia tahu bahwa dia sebenarnya layak terima penghukuman. Tetapi Yesus bilang, pergilah dan janganlah berdosa lagi. Dan saya yakin ngomongnya juga tidak keras-keras, ngomongnya juga tidak teriak-teriak. Dia tahu wanita ini berdosa, dia tahu wanita ini sudah jatuh, dia tahu wanita ini mengalami kegagalan, tapi dia tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa wanita ini masih punya masa depan, wanita ini masih punya pengharapan, wanita ini masih punya banyak hal yang dia bisa lakukan. Dan karena itu dia katakan, pergilah dan jangan berdosa lagi. Hal yang sama yang Tuhan Yesus katakan kepada kita kan, kalau kita tahu bahwa kita juga sebenarnya sama aja nih seperti wanita berzina ini, dosanya banyak, cuma kadang-kadang kita tidak mengakui dosa-dosa itu. Tetapi begitu kita tahu dosa-dosa kita dan kita katakan kepada Tuhan Yesus bilang, pergilah dan jangan berdosa lagi. Itu yang pesan yang sangat dalam yang Tuhan Yesus mau katakan kepada wanita berdosa ini. Dan wanita ini pergi, dan saya yakin wanita ini pasti mengalami perubahan. Wanita ini mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Karena dia mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan begitu wanita ini pergi, Tuhan Yesus kan kembali nih, masih ada nih orang-orang yang mendengarkan dia. Dan disitulah Yesus berkata kepada mereka dengan mengatakan, aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikut padaku, ia sekali-sekali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Jadi ada satu pelajaran kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika dia sedang mengajar di Bait Suci. Selama ini dia mengajar tentang banyak hal, tiba-tiba ada kasus yang muncul, ada hal yang terjadi di depan mereka yang sedang menghadiri, yang ada di dalam Bait Suci itu. Gue dihadapkan dengan nih, ada contoh kasus. Nah, disitulah mereka belajar. Dan di situ juga lah Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus Masiah menyelesaikan hal-hal yang terjadi, sehingga dia berkata kepada mereka, aku adalah terang dunia, akulah terang dunia. Dalam bahasa Ibrani-nya, or itu adalah kata yang sama yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 3 ketika proses penciptaan. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada terang. Itu adalah kata yang sama. Jadi berbicara tentang terang di sini, berbicara bukan sekedar cahaya, bukan sekedar siang atau malam, tetapi juga berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang hal-hal yang baik yang berasal dari Bapa Yahweh, itu terang. Dikatakan biarlah ada terang, maka terang pun ada. Dengan kata lain dikatakan bahwa biarlah ada kebenaran dan kebenaran pun ada. Dan itu yang
kata yang sama yang ada di dalam Yohanes 8 ayat 12 dengan Kejadian 1 ayat 3. Nah, di situ juga Tuhan Yesus mengatakan, "Aku adalah terang dunia." Jadi sebuah pernyataan, sebuah statement yang tidak mungkin diucapkan oleh manusia, yang tidak mungkin diciptakan oleh pribadi, tidak mungkin dikatakan oleh manusia pada umumnya. Karena apa? Karena berbicara tentang dunia ini berbicara tentang alam semesta. Tuhan Yesus tidak berbicara akulah terang Bukit Zaitun. Waktu di awal kita baca ada Bukit Zaitun. Dia tidak hanya menjadi terang atas Bukit Zaitun. Dia tidak mengatakan akulah terang Yerusalem. Karena begitu dia berbicara tentang terang Yerusalem, artinya hanya Yerusalem aja yang diterangi oleh Tuhan Yesus. Dia tidak berkata akulah terang Israel. Tetapi yang dia katakan adalah aku adalah terang dunia. Kenapa dia bisa mengeluarkan statement seperti itu? Karena dia adalah Elohim itu sendiri, dia adalah Bapa Yahweh, dia adalah pencipta alam semesta, dia pencipta dunia ini. Sehingga kalimat yang keluar adalah akulah terang dunia. Sehingga kita dengan yakin, dengan pasti beriman bahwa Yesus HaMashiach adalah Tuhan, dia adalah pencipta, sehingga kita akan semakin terus melekat kepada dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan yang dalam kitab Efesus ayat 5, pasal 5 ayat 8 dikatakan, sebab dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang terang di dalam Tuhan. Berjalanlah sebagaimana anak-anak terang. Di Yohanes 8 ayat 12 katakan, ia sekali-sekali tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mereka yang mengikuti Tuhan Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Dan itu cocok dengan yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 8, sebab dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang terang di dalam Tuhan. Berjalanlah sebagaimana anak-anak terang. Jadi kita semua itu hidup dalam kegelapan, kita hidup di dalam dosa, tetapi begitu kita sudah percaya dan menerima Yesus HaMashiach sebagai Tuhan, terang itu ada di dalam kita dan kita berjalan sebagaimana anak-anak terang. Betul. Nah, ini saya berikan ilustrasi yang mungkin bisa memberikan gambaran. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini gelap. Jadi kita nggak bisa lihat satu sama yang lain. Kita tidak lihat ada apapun. Semuanya gelap. Tapi begitu ada Yesus HaMashiach yang berkata, akulah terang dunia, lalu di sekelilingnya menjadi terang. Dan kita bisa lihat, ternyata begitu kita masih hidup dalam kegelapan, yang kita lakukan membunuh, yang kita lakukan mencuri, yang kita lakukan berzina, semua dosa. Karena apa? Karena dahulu kita hidup dalam kegelapan. Begitu kita ada di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia, kita akan berjalan sebagai anak-anak terang, dan semua yang gelap-gelap ini akhirnya hilang dalam hidup kita. Dan dikatakan yang mengikuti dia tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang kehidupan. Amin Bapak Ibu. Dan pesannya pada pagi siang hari ini adalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi manusia yang tidak sempurna dengan kasih yang sempurna. Dia mengasihi manusia yang berdosa, dia mengasihi manusia yang berdosa, yang gagal, dia mengasihi manusia yang hidupnya tidak karuan dengan kasih yang sempurna.
Jadi kita adalah manusia-manusia yang tidak sempurna, tetapi kita dikasihi oleh Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang sempurna. Dan kabar baiknya pada pagi ini adalah Tuhan Yesus tidak mendakwa. Tuhan Yesus itu dengan kasih yang sempurna, Dia tidak mendakwa kita. Lalu Tuhan Yesus mengampuni apapun dosa kita, semerah kermizi dan kain kesumba, Dia akan buat menjadi putih seperti salju, Dia akan membuat putih seperti bulu domba. Dan kita yakin dan percaya, apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, apapun kegagalan kita, Tuhan Yesus mengampuni. Begitu kita sudah diampuni, begitu kita sudah dipulihkan, berjalanlah sebagai anak terang. Jadi demikianlah pesan firman Bapak Yahweh pada pagi hari ini. Biarlah pesan ini, biarlah firman Bapak Yahweh ini tertanam di dalam hati kita, sehingga kita bisa terus menerus untuk menggali firman Bapak Yahweh. Dan melalui firman Bapak Yahweh kita akan diajar, kita akan ditegur, kita akan dididik, kita akan diperbaiki. Dan biarlah apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari, biarlah Bapak Yahweh terus memproses kita, memproses hidup kita, yang menghasilkan minyak, dan minyaknya itu bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan pada akhirnya nama Bapak Yahweh dipermuliakan. Terima kasih, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala.